Banyak yang bilang main top 11 itu mudah, yang penting punya banyak duit buat top up, udah pasti timnya juara. Tapi nyatanya nggak seperti itu guys. Ada trik khusus agar tim kita bisa bermain bagus tiap hari dan bisa bersaing memperebutkan trofi tiap musimnya nanti. Dan hari ini saya akan membahas salah satu hal yang paling penting untuk pemula agar timnya bisa main bagus, bukan hanya sekedar punya rating tinggi. Tapi kita juga akan membahas salah satu hal terpenting yang harus kita lakukan setiap hari, yaitu melatih tim untuk meningkatkan form latihan dan juga bonus ketajaman. Ya, kali ini saya sedang menggunakan akun milik Mas Nun, yang saat ini dia sedang tinggal di Korea dan katanya dia sibuk kerja, jadi kalau pagi dia nggak bisa melatih timnya tiap hari, dan ini yang membuat bonus ketajaman timnya Mas Nun nggak maksimal. Dan ini juga yang bikin timnya Mas Nun jadi bermain kurang begitu bagus dalam beberapa pertandingan terakhir di musim ini. Jadi total musim ini timnya Mas Nun sudah meraih 14 kemenangan, 1 kali hasil seri dan 1 kali kalah. Dan bagian terpentingnya, hari ini akan ada pertandingan yang sangat krusial menghadapi Highlanders FC, di mana Indomie FC timnya Mas Nun ditahan imbang 1-1 di leg pertama. Jadi hari ini Mas Nun dan timnya butuh kemenangan untuk bisa lolos ke babak perempat final. Dan pertandingan akan berlangsung jam 9 malam. Jadi sebelum pertandingan berlangsung kita harus mempersiapkan tim sebaik mungkin, dan saya harap hari ini saya bisa membantu timnya Mas Nun untuk bisa lolos ke babak 16 besar dengan cara membantunya melatih tim hari ini. Oke. Dan sebelum kita mulai melatih tim, di sini saya udah mengklaim untuk buku drill latihan gratis. Dan sekarang kita bisa gunakan buku strategi yang udah kita klaim tadi untuk melatih tim kita, guys. Oke, di sini nggak tahu gimana ceritanya, dan saya nggak tahu gimana caranya Mas Nun melatih tim, tapi yang pasti untuk bonus ketajaman pemain inti justru nggak maksimal, tapi pemain cadangan bonus ketajaman maksimal, dan itu pun kondisinya sampai sekarat. Itu berarti ada sesi latihan yang salah yang mungkin dilakukan oleh Mas Nun. Oke, sekarang kita akan pilih semua pemain, kemudian pilih drill, dan di sini kita akan gunakan buku strategi ya guys ya. Bentar, kita lihat dulu untuk form latihannya sendiri. Oke, di sini untuk pertahanan, penguasaan, kondisi ini udah maksimal, tapi kita bakal up terlebih dahulu untuk form latihan menyerang. Kita up aja ke 14, ini saya rasa cukup 14. Kemudian untuk pertahanan ke 12, penguasaan kita ubah ke 12, udah cukup, kondisi ke 12. Oke, nah nanti di pertengahan musim baru kita up lagi form latihannya sampai tinggi. Sementara seperti ini dulu. Dan sekarang kita bisa gunakan buku strategi yang dimiliki oleh Mas Nun. Kita akan gunakan buku strategi yang ahli aja di sini biar cepat. Kemudian berhubung di sini ya pakai form latihan bertahan ya, tapi udah cukup lah. Kita tambah lagi untuk buku strategi menyerangnya. Di sini kita tambah lagi yang ritme dan alur. Kemudian biar cepet juga kita kasih buku strategi fisik dan mental, kita kasih satu aja, dan satu laginya kita kasih pemanasan. Oke, kondisi pemain akan minus 3,83% per sesi latihan. Lalu klik konfirmasi, dan agar sesi latihannya bisa berlangsung lebih cepat, kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan dengan menonton iklan singkat di sini. Sekarang kita bisa perhatikan ya, bonus ketajaman semua pemain sekarang udah maksimal ya guys ya. Bonus sudah maksimal, form latihan juga udah maksimal di angka 12 12 12, tapi untuk form latihan menyerang kita up ke 14. Jadi kita lakukan sesi latihan yang kedua, dan kali ini kita bakal fokus untuk meningkatkan form latihan. Dan pada sesi latihan yang kedua kali ini kita tidak akan melibatkan pemain inti, tapi hanya akan melibatkan pemain cadangan aja. Dan untuk melatih penyerang minimal kita harus melatih 3 pemain, jadi cukup 3 pemain, gak usah 9. Oke, kita ulangi lagi tadi berapa, 3 pemain ya. Kita latih minimal 3 penyerang cadangan. Oke, dan pastiin kondisinya itu di atas 30%. Lalu pilih drill, dan biar cepat kita gunakan lagi drill latihan
Maksud saya kita gunakan lagi buku strategi menyerang, kemudian dikombinasi atau di-mix dengan drill latihan standar seperti ini. Kita mix aja. Buku strategi sangat mudah, kemudian drill latihan mudah, medium, sulit, dan sangat sulit. Kondisi pemain akan minus 11,48%, lalu klik konfirmasi, dan seperti biasa kita bisa menggunakan 2 kali bonus latihan di sini. Oke, proses latihan dimulai dan kita lihat sekarang from latihan menyerang sudah maksimal di angka 14. Ini udah mantap banget, tapi masih ada masalah serius yang harus kita perbaiki, yaitu kondisi pemain inti. Tapi sebelum itu, mari kita atur terlebih dahulu untuk taktiknya guys, biar kita tahu pemain mana yang harus kita pulihkan dan pemain mana yang tidak harus kita pulihkan. Oke, di sini Mas Nun menggunakan formasi yang lumayan unik ya, dengan formasi 4-1, maksud saya 4-2-2-2, atau bisa disebut sebagai formasi ketupat. Formasi ketupat. Dan jujur formasi ini agak cukup riskan, terutama di area tengah, karena di sini hanya ada 2 pemain tengah dan posisinya agak kurang ideal. Jadi kita akan sedikit perbaiki menggunakan formasi yang menurut saya cukup bagus musim ini guys. Kita akan coba, karena kebetulan saya juga pakai formasi dengan pakem 4 back di 2 akun, dan 1 akun lain saya menggunakan formasi dengan pakem 3 back. Oke, untuk formasinya saya akan coba perbaiki, dan kali ini saya akan coba menggunakan 1 striker aja guys. Kita akan coba pakai 1 striker aja. Dan si Sanjaya sendiri memang dia masih muda usianya, tapi dari segi statistik menurut saya masih kurang begitu meyakinkan ya guys ya. Dari statistiknya, terutama di sini kita juga udah punya si Yuminov. Yuminov sendiri dia adalah top skor musim lalu dan dia sudah mengemas banyak gol setelah kita latmil. Dan ya kita harus kasih dia kesempatan lebih banyak untuk bisa mencetak lebih banyak gol di musim ini guys. Tapi berhubung di sini ternyata tidak ada opsi di posisi DMC, jadi agak cukup sulit juga membentuk taktik kalau nggak ada DMC ya guys ya. Pertandingan akan segera dimulai, kok bisa sih? Oh, ternyata tim yang satu lagi yang lagi saya lapmil guys. Tadi kebetulan login di sini guys. Untuk formasinya kita coba pakai formasi seperti ini dulu guys. 4-2-3-1 ya guys ya. Nah, si Sanjaya ini adalah penyerang voucher, jadi kita tarik dia ke belakang. Kita akan masukkan dia ke bangku cadangan dan kita masukkan si Ubadillah. Oke, kita tarik dulu untuk posisi MC-nya biar mendekat ke posisi DMC. Dengan begitu lini pertahanan kita jadi nggak terlalu riskan. Oke, kita tarik. Soalnya kan di sini kita udah tempatin 2 pemain tengah dan juga 1 penyerang tengah. Saya rasa cukup lah. Harusnya kita bisa mengalahkan lawan di pertemuan nanti guys. Oke, Yuminov dia bakal jadi ujung tombak. Kemudian nanti saya juga punya rencana untuk melatih si striker ini secara individu ya guys ya. Jaraknya jangan terlalu dekat dengan penyerang, soalnya kalau misalkan terlalu dekat malah si striker kurang dapat supply bola guys. Kurang lebih seperti ini cukup lah ya. Sementara tim lawan pakai formasi 4-3-2-1. Jadi dengan menempatkan 2 MC ini agak sedikit ke belakang, dia bisa menghentikan mungkin tekanan dari penyerang tengah yang dimiliki oleh pemain lawan guys. Nah di sini kita punya AMC, jadi kita bisa serang dia dari area tengah ya guys ya. Oke, kita coba. Ini agak beresiko juga pakai gigih menyerang, kita pakai mental tim menyerang aja. Fokus umpan sebentar, kita cek dulu. Krylov 11 umpan. Oke. Sekarang kita kasih mentalitas menyerang buat si Krylov. Kemudian untuk fokus umpan dari sayap kiri, gaya umpan pakai perpaduan aja, serangan balik kita nonaktifkan. Lalu kita oh ya, untuk fokus umpan sendiri bisa kita sesuaikan ya guys ya. Berhubung di sini pemain tengah lawan tidak menempatkan DMC, kita bisa bongkar mereka
atau bisa fokus menyerang area tengah mereka, dan kita bisa ubah untuk fokus umpan lewat tengah. Tapi nanti aja kita kasih kesempatan untuk pemain yang punya performa bagus untuk membantu lini serang. Kemudian untuk serangan balik juga tujuannya agar tim kita bisa lebih banyak mendominasi penguasaan bola. Untuk gaya tekanan rendah, gaya tackle kita ubah juga ke mudah, gaya penjagaan jaga daerah tertentu, dan jebakan offside-nya lah. Tapi perlu diingat untuk taktik, strategi maupun formasi bisa berubah sewaktu-waktu tergantung situasi di pertandingan nanti, guys. Oke, dan setelah ini pastiin kondisi tim kalian itu bugar ya guys ya. Dan untuk memulihkan kondisi pemain tanpa modal, tanpa menghabiskan tabungan booster kondisi yang udah kalian miliki, kalian bisa masuk ke menu latihan. Kemudian kalian masuk ke menu pusat fisioterapi, lalu pulihkan pemain kamu di sini. Cukup klik tanda plus sekali seperti ini, lalu klik gratis. Nah, sekarang kondisi kiper udah mulai pulih di angka 88, tapi untuk pemain inti aja ya guys ya. Jadi nggak usah semua pemain inti dan pemain cadangan, cukup pemain inti dan beberapa pemain cadangan yang nantinya mungkin bakal kalian turunkan. Itu. Tapi kalau misalkan pemain cadangan kalian kondisinya bugar, ya udah pemain inti aja yang kalian pulihkan sampai benar-benar bugar. Itu guys. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi sampai prosesnya selesai. Dan karena ya intinya gitu-gitu aja sih, nonton iklan biar pulih. Jadi ya mungkin itu saja yang bisa saya bahas kali ini. Makasih banyak buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai selesai. Semoga pembahasannya bermanfaat. Makasih juga buat membership dan Top 11. Terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu mendukung dan mendoakan saya sejauh ini. Saya Nur. Wassalamualaikum. Salam olahraga, salam Top 11 Indonesia.